Halo, nama saya Muhammad Widono Sofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan Docker image menggunakan Dockerfile. Oke, sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan sedikit tentang teorinya. Oke, jadi ini untuk teorinya. Biasanya sebelum-sebelumnya kita sudah terbiasa untuk membuat Docker image sampai membuat Docker container. Jadi sekarang bagaimana caranya kita membuat Docker image menggunakan Dockerfile. Jadi untuk Dockerfile sendiri adalah file yang berisi semua perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Docker image. Anggap saja semua instruksi untuk menjalankan aplikasi kita simpan di dalam sebuah Dockerfile. Nanti Dockerfile tersebut akan dieksekusi sebagai perintah untuk membuat Docker image. Jadi dalam intinya adalah Dockerfile ini sebuah teks yang berisi perintah yang nantinya kita akan simpan ke dalam Dockerfile tersebut dan agar kita bisa membuat Docker image. Oke, selanjutnya untuk membuat Docker image dari Dockerfile kita bisa menggunakan perintah yang namanya Docker build. Saat menggunakan Docker image dengan Docker build, nama image secara otomatis akan dibuat random. Tapi ini juga bisa di custom sendiri dengan kita menggunakan nama folder kita atau terserah dengan apa nama yang ingin kita buat. Misalnya berikut contoh penggunaan Docker build T Satya Adiaksa garis miring app titik satu titik nol titik nol. Jadi ini adalah namanya. Terus setelah itu folder Dockerfile ini jadi dibuat di dalam folder Dockerfile. Oke, sebelum kita membuat kita membahas sedikit, saya ingin membahas sedikit tentang formatnya. Jadi format Dockerfile tersebut biasanya dibuat dalam sebuah file bernama Dockerfile, tidak memiliki extension apapun. Walaupun sebenarnya bisa kita membuat dengan nama lain, namun direkomendasikan untuk membuat nama Dockerfile. Jadi bisa dibuatkan nama nama sesuai keinginan kita, tapi memang yang disarankan adalah membuat dengan nama Dockerfile. Nah, setelah itu untuk instrukturnya, jadi untuk instrukturnya format di sini ada beberapa. Yang pertama ada instruction adalah perintah yang digunakan di Dockerfile. Setelah itu ada argumen, adalah untuk data argumen. Untuk instruction ini yang menyesuaikan dengan jenis instruction yang digunakan. Jadi argumen ini menyesuaikan dengan instruction key. Setelah itu ada from. From ini juga termasuk instruction. Saat kita membuat Docker image, biasanya perintah pertama adalah melakukan build state dengan instruksi from. From digunakan untuk membuat build stage dari image yang kita tentukan. Biasanya jarang sekali kita membuat Docker image dari set kosongan. Biasanya kita akan membuat Docker image dari image lain yang sudah ada. Ini untuk contoh penggunaannya, untuk menggunakan from kita bisa gunakan perintah from image terus versinya. Misalnya biasanya menggunakan foo berarti from golang titik dua misal latest atau versi yang berapa. Ini contoh penggunaannya, ini menggunakan Alvin. Ini kalau nggak salah CS. Setelah itu ada run. Jadi setelah instruction, argumen, selanjutnya ada from tadi, terus selanjutnya lagi ada run. Dan ini adalah sebuah instruksi untuk mengeksekusi perintah di dalam image pada saat build stage. Hasilnya sendiri akan dikomit dalam perubahan image Docker build saja. Setelah menjadi Docker image, perintah tersebut tidak akan dijalankan lagi. Ini untuk contohnya, untuk koderannya seperti ini, di run mkd hello. Oke. Untuk display outputnya, secara default di Docker terbaru tidak akan menampilkan tulisan detail dari build-nya. Jika kita ingin menampilkan detailnya, kita bisa menggunakan progress play. Setelah ini adalah untuk instruction terakhir, ada CMD atau command, merupakan instruksi yang digunakan ketika Docker container berjalan. CMD tidak akan dijalankan ketika proses build, namun dijalankan ketika
Docker container berjalan. Jadi untuk CMD ini digunakan saat kontainer sudah dibuat dan untuk menjalankan kontainer tersebut. Ini dulu. Nah, oke ini untuk tadi. Jadi ada CMD get hello world ini apa namanya yang ini digunakan. Oke, tidak usah berlama-lama. eh, Langsung coba kita praktekkan saja. Oke, sebentar saya share dulu. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat folder untuk menampung Dockerfile. Sebentar saya buatkan terlebih dahulu. Ini belum apa namanya belum saya share screen sebentar. Karena ini tugas kuliah, jadi biasanya saya letakkan di folder-folder yang memang terletak di tugas kuliah. Terus saya beri nama, contohnya tadi soal tugas step Docker. Oke, sebentar saya buka. Setelah itu, setelah kita membuat, kita bisa membukanya di file editor kesukaan kita. Ini contohnya saya menggunakan VS Code. Sebentar saya share screen. VS Code, oke. Oke, jadi ini untuk ininya. Ini sudah saya buat folder bernama tugas strip docker. Setelah itu kita buat file baru bernama tadi seperti tadi docker file. Untuk D-nya besar, hanya kecil. Oke, seperti ini. Oke, jika seperti ini, ART-nya berasal. Setelah itu, eh, kita buat seperti tadi, from, untuk pertama, terus seperti tadi, apa namanya yang ada di PPT tadi, alpin, titik 2, 3. Jadi kita akan mengambil alpin untuk versinya ketiga. Setelah itu, run, mkdir, hello. Sekarang lagi untuk itunya, titik 2, hello world. Jadi untuk hello world ini, yang itu ini adalah yang nantinya akan keluar outputnya. Yaitu di mana kita akan mengesetnya, jadi hello world txt, karena ini bentuknya teks ya. Oke, kita lupa untuk memberi. Selanjutnya, setelah kita sudah menggunakan instruction from, terus setelah itu run, kita menggunakan terakhir yaitu CMD. Karena CMD ini fungsinya nanti untuk mengerun saat sudah menjadi kontainer. Sambungan juga hello world txt. Oke. Kita cek apakah ada typo-typo atau kesalahan yang lainnya. Oke, jika tidak ada langsung kita Ctrl S. Oke. Setelah kita membuat Docker file-nya, setelah itu kita bisa membuka pada pada apa namanya PowerShell kita untuk menjalankan untuk membuat Docker image pada Docker file yang sudah kita buat. Sebentar saya buka terlebih dahulu, setelah itu nanti saya share screen. Oke, ini sudah saya share untuk PowerShell. Jadi untuk PowerShell saya ini belum masuk ke dalam folder yang tadi kita buat. Folder yang tadi kita buat itu bernama tugas Docker. Oke, jadi untuk foldernya tersebut harus disamakan dengan folder yang terdapat file Docker file yang sudah kita buat.
Oke, sebelumnya kita cd tanda petik 2, lalu kita masukkan alamatnya. Nah, ini. Jadi kan foldernya bernama tugas Docker. Setelah itu kita enter. Oke, jadi sudah masuk ke dalam tugas Docker. Setelah itu kita akan membuat doc image dari Dockerfile di sini. Docker, jadi ini membuatnya dengan build Docker build t. Nah, untuk namanya sendiri kita bebas. Misal kita namakan tugas Dockerfile. Nah, tugas Dockerfile. Setelah itu kita beri titik, setelah itu kita enter. Oke, jadi ini sedang membuild. Kita tunggu sebentar. Oke, finish. Jadi ini tidak terlalu besar untuk ukurannya. Hanya 142 byte. Setelah kita buat, kita coba cek apakah Docker image-nya ini sudah terbuat apa belum. Kita cek Docker image. Oke, kita cari tadi tugas eh, strap Docker strap file. Oke, kita sudah buatnya tugas strap Docker strap file. Ukurannya oke, salah. Ukurannya tapi 7,83 MB. Setelah Docker image sudah terbuat, saatnya kita langsung mengerun. Jadi di sini kita running dulu. Docker run rm, terus nama apa namanya tadi, nama Docker image-nya. Gas Docker file. Kita enter. Oke, sebentar ada kesalahan. Oke, ternyata ini spasinya harus 2 kali. Oke, jadi bisa dilihat ini berbeda dengan apa namanya yang di PowerPoint tadi. Untuk mengerannya ini saya menggunakan Docker run strap rm langsung nama Docker image-nya. Jadi di sini bisa keluar hello world. Oke, jadi seperti itu cara membuat Docker image menggunakan Dockerfile. Jadi kita menggunakan apa namanya membuatnya tanpa harus mengambil Docker image orang lain. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih.